Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa sholatan amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibunya Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati Dr. Hanifuddin Mahdum beserta Ibu Khairatul Idawati selaku pencetus Gerakan Aksi Pasti Literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang saya hormati kedua orang tua saya beserta teman-teman yang saya cintai. Saya Rifda Suhaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah poligami dalam Islam. Langsung masuk makna global. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu tubuh, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan yang menciptakan istrinya yaitu Ibu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari mereka berdua Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah dan juga berdoalah dengan menyebut namanya dan jagalah kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan sesungguhnya Allah itu Maha menjaga dan Maha mengawasi kalian. Ayat kedua, wa atul yatama amwalahum. Berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, dan janganlah kamu menukar yang buruk, yang baik dengan yang buruk. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kalian makan bersamaan dengan hartanya anak yatim. Innahu kana huban kabiro, karena sesungguhnya itu termasuk dosa yang besar. Yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut menikahi anak yatim, maka fangkihu ma tabalakum minan nisa'i, nikahilah perempuan yang kalian senangi. Matna wa thulatha wa ruba'a, 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka jika kalian takut tidak berbuat adil kepada mereka, nikahi 1 atau hamba sahaya. Dzalika adna alla ta'ulu, karena sesungguhnya itu lebih dekat dan agar kalian tidak berbuat dolim. Yang keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum syai'im minhum nafsan faquluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kalian nikahi, karena itu bukti suatu kerelaan. Dan apabila kalian diberikan setengah darinya dan kalian merasa senang, maka nikmatilah dan merasa senanglah. Asbabun nuzul. Yang pertama, dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya ada seorang lelaki membawa harta banyak, yaitu harta milik keponakannya yang yatim. Dan kemudian pas anak yatim itu telah dewasa, ia meminta hartanya itu. Kemudian ia menolak. Maka turunlah, sebelum itu diadukan kepada Rasulullah, maka turunlah surat An-Nisa ayat 2. Yang kedua, dari Aisyah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang merawat anak yatim. Kemudian ia menikahinya, tapi tidak memenuhi hak-haknya anak yatim dan tidak memberikan nafkah yang sama seperti perempuan-perempuan lain. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 3. Yang ketiga,
dari Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair bahwasanya ia bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang surat An-Nisa ayat 3. Lalu dijawablah oleh Aisyah, wahai saudaraku, sesungguhnya anak yatim itu berada dalam kewalianmu dan kalian mencampur hartanya dengan hartamu. Kemudian kamu terpesona dengan dia dan kecantikannya, akhirnya kamu menikahinya, tapi berlaku tidak adil dan itu tidak diperbolehkan, maka kalian disuruh menikahi wanita yang kamu senangi. Kemudian ayat ini, surat An-Nisa ayat 3, itu banyak ditanyakan oleh orang-orang kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah surat An-Nisa ayat 127. Langsung ke kandungan hukum. Yang pertama, hukum meminta dengan wasilah keluarga. Bagaimana hukum meminta dengan wasilah keluarga? Sebagian ulama berpendapat boleh dan itu bukan termasuk sumpah. Menurut Ibnu At-Iri itu termasuk sumpah dan menurut Zohiriyah itu tidak boleh karena berdasarkan hadis Nabi, la tahlifu bi abaikum. Yang kedua, bagaimana hukum? Apakah boleh memberikan harta anak yatim saat anak yatim itu masih kecil? Para ulama sepakat tidak boleh. Dan para ulama mempunyai dua pandangan. Yang pertama yaitu baligh itu disamakan, yang dimaksud baligh itu anak itu cerdas. Dan yang kedua itu yang dimaksudkan memberi, yaitu memberi anak-anak, itu memberikan kebutuhan bagi mereka. Yang ketiga, apakah hukum menikah itu diperintah atau boleh? Menurut jumhur itu boleh dengan alasan surat An-Nisa ayat 3. Sedangkan menurut madhab Al-Zohiri itu wajib. Ia juga beralasan pada surat An-Nisa ayat 3, tetapi ia memaknai dohirnya saja. Kemudian dibantah dengan surat An-Nisa ayat 25. Sedangkan menurut Imam Fakhrur Razi itu Allah yang menentukan. Jadi tidak ada hukum wajib dan tidak ada hukum sunnah. Yang keempat, apakah yang dimaksud matna, sulasa, ruba'ah? Menurut ahli bahasa itu hitungan. Menurut Imam Az-Zamakhsyari itu ditujukan kepada orang supaya tidak melebihi hitungan matna, sulasa, ruba'ah. Menurut Imam Qurtubi itu tidak boleh lebih dari 9. Jadi bukan lebih dari 9. Kalau menurut Syiah Rafidhah dan Zohiriyah itu sangat kejam karena dia membolehkan menikahi perempuan sebanyak 12. Kemudian menurut Imam As-Sobuni itu tidak boleh lebih dari 4. Hikmah tasyri'. Jadi sebelum Islam datang itu sudah ada yang namanya poligami, dan kedatangan Islam untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki. Jadi Islam membatasi untuk menikahi 4 orang wanita dengan syarat itu harus berlaku adil, dan ini untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki. Sekian dari saya. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yurda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.